Baby, namanya Kak Baby. SMA ya? SMA. Nggak boleh, nanti mati komputernya nggak dipencet. Ulang lagi tanya. Ditengok aja, ditengok. Udah. Belajar semua. Yuk, tuh mau awak ya. Jangan pencet-pencet ya. Duduk soleh ya. Nah, diperhatikan aja. Dilihat aja. Belajar kita, bentar lagi. Kakaknya masih dikit ya. Bentar lagi ya. Kita tunggu rame kayak orang demo itu rame ya baru kita buat. Masih dikit, masih. Nih. Ngapain pula awak berkoar-koar ya kan? Alah memang kayak gini ya. Orang baru mulai kok, kemana pula capeknya? Baru mulai ini jam SMA. Ini jam SMA baru. Baru tahu kan? Itulah curahan hati ini. Kayak gini ah. Ya, kita tunggu teman-temannya dulu ya, Nak, bergabung ya. Ya, kita tunggu ya. Tunggu ya kakak-kakak. Mau ngomong. Halo. Halo. Yang sudah bergabung silahkan dibuka kameranya ya. Yeah. Masih 7 orang yang sama ustazah itu apa orangnya kan. Coba yang punya grup silahkan dulu diingatkan di grup itu. Segera untuk bergabung. Lah fotokan kakak lah. Untung nggak dengar orang itu. Iya nggak apa-apa lah. Kan manusia biasa juga. Ayolah kameranya dibuka dulu ya nak. Nanti kontak dek. Biar nggak apa namanya ya. Dibukalah kameranya, malu kali kalian ya kan. Udah mandi kalian kan. Nah, buka aja kameranya nak, nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu ya. Iya. Patia, Iftahul, Sofia, Siti Alia Melati, Naila Tatiana, Najwa Zalila Mutia. Buka ya kameranya ya. Buka, udah cantik ya muka kalian udah nak. Masya Allah. Iya, bagus. Iya. Gitulah. Kan soleha ya kan. Cuma 3 orang yang buka kamera. Kemana ini lainnya? Si Patiha Faiza Patia makin besar ya nak. Patia udah lama kita nggak lihat si Patia. Iya si Apila. Iya Kak Apila itu. Nggak tanda kan suara merdu suara siapa ini ya kira-kira? Kan gue mulai lah. Belum mulai loh. Itu siapa kakak siapa itu? Kak apa itu? Kirim salam boleh Ustazah? Iya boleh. Boleh. Anak ustazah ada yang kirim salam ya di sini ya. Ustazah Ila, Ustazah Nuyung ya. Ada yang kirim salam. Ini kalian tahu Muawiyah, ini juga dia kirim salam ya. Dia kirim duit. Oke ya, kita mulai aja ya sambil menunggu teman-temannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. No, Lihat aja, mau bilang lihat aja. Ya, apa kabar anak-anak ustazah kelas 10? Baik. Jadi anak-anak ustazah
Minggu lalu kita sudah alhamdulillah sudah melakukan ulangan apa harian dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Ya, alhamdulillah hasilnya sudah bagus. Anak-anak ustazah sudah bisa menentukan struktur orientasi. Anak-anak ustazah, suara ustazah jelas nggak kedengaran? Jelas ya? Oke. Nah, jadi sekarang ustazah ada mau sedikit mau kasih tahu tentang praktek ya, praktik untuk minggu depan. Minggu depan kita ada praktik ya anak-anak ustazah, perlu diketahui. Jadi praktiknya adalah kita akan menyusun teks negosiasi. Ingat, kita akan menyusun teks negosiasi berdasarkan struktur dan kaidah bahasa. Ya, contohnya kalian terserah ya nak, kalian mau buat teks negosiasi percakapan atau percakapan dialog, boleh. Contoh percakapan adalah ketika pedagang dan pembeli yang tentang buah mango, ya kan? Kemarin kan kita udah sampai debat kan? Ya, jadi prakteknya ustazah mau buat teks negosiasi aja karena kan gampang dan mudah sekali kita temui. Setiap hari kita melakukan negosiasi. Sama orang tua boleh, sama teman boleh, bahkan sama penjual. Nah, ini bebas lah ya karena kalau ustazah yang pilih nanti kalian nggak seru ya kan, bagus ya udahlah tentang kehidupan aja, terserah kalian. Nah, anak-anak ustazah ada di situ sudah muncul penjual dan pembeli. Ada. Ini namanya adalah bentuknya dia dialog. Anak-anak ustazah boleh ya, itu terserah anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah mau bentuknya dialog ataupun bentuknya itu narasi, cerita ya. Tapi narasinya dicampur dengan dialog seperti pada cerita apa minggu lalu itu Bu Mia kan? Iya, Bu Mia, anak yang minta handphone, itu kan juga ada. Jadi anak-anak ustazah kalau bisa buat negosiasi yang bagus nak, yang sesuai dengan kehidupan nyata yang memang terjadi. Bisa nanti sama orang tua, ya kan Fatia, ya kan Fatimah Amatul Karim, atau bisa sama temannya, gitu dan lain-lain. Nah itulah tadi contoh dialog. Kalau yang ini contoh narasi dialog ya, campuran dia narasi dialog. Mana ya? Oh iya, belum. Loh kok jadi ini? Ntar ya nak. Nah, kita cari dulu. Ini boleh ya nak, teksnya kayak gini juga boleh. HP baru kayak gini. Bentuknya juga boleh itu, terus ini. Nah iya, kalau dia bentuk narasi anak-anak ustazah, dia harus dibuat dulu kayak cerita. Misalnya Kamis pagi yang cerah ya kan, pada suatu waktu, atau yang menyatakan waktunya gitu, orientasinya ya. Oke, jadi sampai di sini paham ya tentang praktek minggu depan? Paham ya? Paham? Ya, dan negosiasinya harus berhasil. Pokoknya negosiasi yang dibuat harus berhasil. Jangan dibuat gagal. Kok gagal ya bukan negosiasi lah namanya ya kan. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan ya materi kita tentang debat. Kemarin sampai mana Fadilah Nur? Mosi ya, mosi. Iya nak, sampai mosi kita saya jelaskan ya. Iya, masih ingat itu apa itu mosi? Masih ingat nggak apa itu mosi? Mosi bahasa Jepang ya, moshi. Mosi, bukan mochi ya, mosi. Ya betul. Siapa tadi yang jawab? Fatimah. Iya, betul. Mosi itu adalah judul yang yang bisa menimbulkan suatu kontroversial, suatu yang kontroversi, maksudnya dapat menimbulkan suatu
perdebatan. Betul ya. Bukan hanya judul biasa. Kalau judul biasa kan misalnya bahasa asing, ya, kemampuan belajar anak, itu nggak ada yang mau didebatkan. Misalnya apa namanya, kehidupan sehari-hari, itu kan nggak bisa kita jadikan untuk judul yang bisa diperdebatkan. Tapi kan kalau ini, lihatlah, penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Kalau ada judul seperti ini, kira-kira pasti ada dua orang. Maksudnya ada dua pendapat, setuju dan tidak setuju. Benar nggak? Ada yang setuju bahwasannya bahasa asing itu apa namanya, bagus untuk kita pelajari, ya. Ada yang tidak setuju kalau bahasa asing itu menjadi bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, setelah mosi ada bagian B, yaitu Afirmasi. apa itu afirmasi? Ayo, apa itu afirmasi? Orang Masya Allah, bagus. Afirmasi adalah orang yang mendukung mosi atau pihak yang mendukung mosi. Catat itu anak-anak ustazah besar-besar ya. Tim afirmasi itu adalah pihak yang mendukung mosi. Iya, pintar, Masya Allah ya. Ini siapa ya? Farahilwa, di sini Farahilwa. Ya, yang kedua, kalau sudah ada tim yang apa namanya mendukung, baru yang C, tim oposisi. Apa tim oposisi? Yang apa? Bagus, Masya Allah. Jadi tim oposisi adalah pihak yang menolak mosi, ya. Makanya terjadi perdebatan. Lalu anak-anak ustazah bagian D ada tim netral. Tim netral ini sebagai apa? Apa itu tim netral maksudnya? Kayak mana, Nak? Kayak mana tuh tim tim netral itu seperti apa? Kok netral itu kayak mana dia? Berat sebelah atau sama dia? Kok netral? Iya, jadi tim netral ini pihak. Anggi Sophia kenapa raise hand? Ada apa, Anggi? Anggi? Gak ada orang ya? Cuman tangannya aja nggak ada si Anggi ya. Dipanggil pun nggak nyaut. Anggi? Kenapa raise hand? Terpencet ya? Oke lah kalau gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Dah, anak-anak ustazah, tim netral ini adalah dia tidak berat sebelah ya, Nak. Artinya dia bisa memakai pendapat afirmasi dan pendapat tim apa? Loh, Anggi. Dengar suara si Anggi ke sini. Iya. Ya. Jadi anak ustazah, tim netral itu dia bisa memihak ke tim afirmasi dan tim oposisi. Bagus ya. Lalu selanjutnya ada penonton. Ada juga ini, Nak, penontonnya dan juri yang dipanggil. Penonton itu adalah ya itulah masyarakat, ya kan? Orang-orang yang memang mau bergabung pada debat tersebut, seperti itu. Lalu ada juri yang dipanggil. Nah, kalau juri biasanya kalau ada perlombaan ya. Kalau ada perlombaan tahu kan, kalau lomba-lomba misalnya debat ilmiah, kan tahu ya debat ilmiah. Kayak ini kan namanya debat ilmiah ini, yang contoh penyerapan kosakata. Itu biasanya ada juri, yang mana juri tersebut yang akan memilih pihak yang mana atau tim yang mana yang bagus argumentasinya, bagus penyampaiannya, dan bagus cara penampilannya. Jadi itu fungsinya juri. Lalu ada yang moderator. Apa fungsi moderator pada debat? Apa fungsinya, Hilwa? Moderator di debat itu? Pendengar. Nah, bagus. Pandainya si Hilwa nih, Masya Allah. Pendengar, pandai ya. Berarti penengah ya kan? Moderator itu adalah apa namanya?
Penengah. Jadi biasanya dalam debat kita sering sekali yang namanya bersih tegang ya kan anak-anak ustazah. Istilahnya yang misalnya tim afirmasi sedang menjelaskan ya kan, dia sampai lupa waktu terkadang-kadang ya kan, karena dia masih asik gitu menjelaskannya. Ya begitu juga sebaliknya dengan tim oposisi. Tapi itulah gunanya moderator. Moderator itu akan memberhentikan ketika waktunya itu sudah lewat. Ya, karena kan kalau berdebat biasanya kita itu diberikan waktu, benar nggak anak ustazah? Iya benar, misalnya 5 menit pembahasan, 5 menit seperti itu. Nah sekarang coba yang ini. Oh iya, satu lagi penulis. Kalau penulis itu udah tahu lah kita ya, yang mencatat yang penting-penting. Bahkan penulis itu adalah fungsinya untuk mencatat kesimpulan. Nah ini udah pernah kita baca nak, yang ini penyerapan kosakata. Kita coba baca ya. Ya. Oke, bisa. Nampak nggak di situ nak? Contoh teks debatnya. Nampak nggak? Oke. Sekarang ustazah mau yang jadi moderator si Mutia. Ada Mutia Syarifah. Iya, Mutia Syarifah namanya kan. Mutia. Mutia Syarifah. Itu kelas 7. Mutia Kesha. Ada Mutia. Pantes dia nggak nyaut. Maaf ya. Mutia Kesha jadi moderator ya. Oke? Bisa Mutia? Loh, moderatornya ini loh, baca aja. Iya loh, kan ada kan? Ada. Lalu tim afirmasinya ustazah mau tim afirmasi si yang kalem-kalem dulu. Oh, si Pati aja tim afirmasi. Tim afirmasi si Fatia. Tim oposisi si siapa cocok? Yang kuat suara. Tim oposisi Najwa Nadia mana? Mana ada dia di sini? Ada Najwa Nadia? Gak ada. Oh ya. Najwa Nadia ada? Gak jawab dia lah. Ada. Najwa Nadia sebagai tim oposisi ya nak. Dah. Lalu tim netralnya Najwa Jalila. Najwa Jalila tim netral ya. Najwa Jalila. Ya, oke. Dah. Kita ini ya. Yang nggak usah suruh baca, silahkan dimatikan dulu itunya, mic-nya itu ya. Ada suara dedek bayi. Udah, sekarang kita mulai. Silahkan moderator. Selamat siang. Yang ini kita akan mengikuti kegiatan debat tim oposisi dari Indonesia Utara serta tim netral dari Harifah. Pagi ini kedua tim akan bekerja tentang penerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan prinsip debat sebagai berikut. Dah, cacatnya udah. Lanjut. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Oke. Ya, ini jadi tim afirmasi, oposisi dan netral. Ini kalau dia ditampilkan dia sedang memperkenalkan diri ya. Nah, tapi ini kan nggak ditampilkan. Dah, lewatkan saja. Lanjut moderator. Dewasa ini bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun dalam perkembangannya terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak memiliki kata asing. Untuk berkembang, bahasa Indonesia sangat tergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Iya, silahkan lanjut tim afirmasi. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain.
baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Bukti bahwa bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antar bahasa dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin yang diserap dari kosakata bahasa asing yang jika dijelaskan dengan bahasa Indonesia belum tentu para pelaku bahasa mengerti. Namun dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing, hal tersebut mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman, sekaligus menjadikan interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Tanpa bantuan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam interaksi antar bahasa. Banyak kosakata serapan dari bahasa asing sehingga peran bahasa Indonesia masih diragukan. Banyak orang yang lebih familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya tetap setuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Oke, lanjut nak, tim oposisi. Cepat ya bacanya. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah difahami. Namun, pada intinya, dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. Dengan demikian, masuknya kosakata asing hanya sebagai variasi kata bagi sebagian kalangan. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun, bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya, meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing dan masuknya kosakata bahasa asing bukan disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dan interaksi antar bahasa. Namun, hal ini terjadi karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat bisa menggunakan kosakata bahasa asing. Dengan demikian, saya tetap tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa asing menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Oke, tim netral silahkan. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti pada kata atom, vitamin, kudo, sosialisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik serta produktivitas secara baik di dalam praktis bahasa Indonesia di bangsa asing.
Hilwa tolong tutupkan pintu. Iya. Nah, itu adalah contoh dari teks debat ya, contoh dari debat yang sudah ada unsur-unsur mosi, unsur ada moderator, ada tim oposisi dan tim afirmasi. Nah, anak-anak ustazah, ini ustazah suka loh debatnya. Ini debat ilmiah namanya. Anak-anak ustazah tahu kan tentang kata serapan? Tahu? Pernah dengar kata serapan kan? Pernah? Pernah dengar kata serapan anak-anak ustazah? Iya, bukan sarapan ya. Kata serapan yang memang kita serap dari bahasa asing. Sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris. Banyak bahasa Arab pun ada. Kursi, ya kan? Hadir, ya enggak? Hadir apa bahasa Arabnya? Hadiro kan? Hadir, ya. Tetapi tadi pihak netral, tim netral tadi sudah menjelaskan bahwasannya ya ada sisi positifnya kita menyerap bahasa lain. Karena memang ada kata serapan yang sudah kita bakukan. Contoh kata vitamin. Vitamin itu adalah bahasa asing dari bahasa Inggris. Kalau di kamus KBBI ada nggak vitamin juga? Ada nggak anak-anak ustazah? Ada kan? Vitamin. Iya, jadi yang baku itu vitamin. Vitamin itu dia diserap secara keseluruhan, tidak ada perubahan katanya. Bukan, malah kalau kita buat vitamin pakai P maka salah. Ya, pernah dengar kata komputer? Pernah lah ya kan? Komputer itu diambil juga dari asing, tapi tidak keseluruhan. Kalau di bahasa Indonesia komputernya hurufnya itu diganti. Kalau Inggrisnya C, kalau bahasa Indonesianya apa? K gitu. Akuarium. Pernah dengar? Pernah. Itu juga serapan asing. Tapi nak, ya, sebenarnya kita menyerap bahasa itu bukan berarti kosakata bahasa Indonesia itu tidak tidak punya kemampuan gitu, enggak. Bahkan ya, yang kita serap itu bukan bahasa asing aja loh nak, bahasa daerah pun kita sudah melakukan penyerapan. Kalian pernah nggak dengar kata rumpang atau rampung? Pernah karena itu adalah bahasa serapan dari daerah. Tapi saya lupa entah itu bahasa daerah dari Jawa atau apa, saya lupa. Tetapi ada beberapa bahasa serapan dari daerah kita sendiri, ya. Nah, sebenarnya fungsi dari kita menyerap bahasa yang lain itu untuk menambah kosakata kita. Itu tergantung pilihan kita. Kalau dia memang mau menggunakan bahasa asing, serapannya terserah. Tapi ada bahasa yang bisa digunakan, yaitu bahasa asli Indonesia juga ada, anak-anak ustazah ya. Seperti komputer tadi. Ya udah, kita gunakan yang bahasa Indonesia lah, bisa komputer kan. Bukan berarti itu menunjukkan kalau kita misalnya kalau kita menyerap bahasa lain, bukan berarti itu menunjukkan ketidakmampuan bahasa Indonesia. Karena yang kita tahu bahasa Indonesia itu memiliki banyak loh bahasa ya kan, bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Tapi kan kita di Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Nah, sampai di sini paham tentang unsur-unsur debat? Paham nak? Hilwa paham? Ya. Jadi yang dilihat itu yang penting ini nak, tim netralnya itu sudah memberikan kesimpulan ya tentang apa yang didebatkan ya. Jadi itu tadi tentang kata serapan didebatkan, dan ini sangat bagus. Nanti kalau misalnya ada debat-debat ilmiah ya kan, nah kayak gini perlu. Jadi kita bisa menambah pandangan kritis. Oke, anak-anak ustazah, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya sampai di sini sebelum ustazah tutup? Prakteknya minggu depan. Apa nak? Ya suka hati dia lah. Nah, kalau penonton berhak memilih mau pihak yang mana, afirmasi atau oposisi, itu hak masing-masing. Tidak ada
paksaan. Misalnya Syifa Munira menghadiri misalnya debat ilmiah apa, Syifa Munira sendirilah yang misal memilih Syifa mau ke mana gitu. Dan dan keduanya itu tidak bisa disalahkan. Kedua-duanya itu benar dengan argumentasi yang tepat, ya kan? Tapi kalau nggak ada argumentasinya maka dikatakan salah, kayak gitu. Tadi kan keduanya punya argumentasi juga kan, sama kan? Sama-sama nggak memiliki argumentasi atau fakta yang apa ya maksudnya yang bisa dibuktikan. Sama kan? Baik tim afirmasi maupun oposisi itu sama. Jadi terserah Syifa Munira mau pilih yang mana, nggak masalah. Ada lagi yang mau bertanya? Udah cukup. Nilwa? Udah paham. Oke, sudah ya nak, udah cukup ya. Ada lagi Syifa? Syifa, udah jelas? Sudah? Syifa Munira sudah jelas? Mana si Syifa ini? Oke ya, nggak nyaut ya. Mana pun. Nah kalau gitu karena waktunya sudah habis, sudah selesai, Ustazah cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Ya mudah-mudahan anak-anak Ustazah bisa dipermudah dalam memahami apa yang sudah Ustazah jelaskan. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan maupun kesalahan dalam memberitahu informasi ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita baca doa kafaratul majlis terlebih dahulu ya anak Ustazah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.